Apa cerita RO Dokcin telat nih? RO lagi belum banyak cerita, cuma lagi menjadi perdebatan ini tentang masalah penyakit 3 huruf. Ya, karena Dokcin mulai curiga nih. Boleh ya, Dokcin mulai curiga. Kalau penyakit 3 huruf ini diduga akan dijadikan senjata untuk peperangan hak asuh anak, dan aku rasa ini merupakan cara licik ya. Karena sepertinya hal ini tuh dijadikan sebuah hal yang benar-benar quote unquote menjijikan. Ya, jadi Dokcin merasa sedih gitu loh. Aku rasa itu akan menjadi suatu hal yang, makanya RO juga sebenarnya udah pasrah-pasrah aja gitu kan, mau dijadikan senjata. Tapi sebenarnya itu kan hal yang begini itu kan dilindungi sama WHO ya. Kalau kata aku mah dilindungi sama WHO, dan ini takutnya nanti ada community-nya ya. Gini, sekarang yang jadi pertanyaannya, hal-hal kan bisa memanipulatif ya. Bisa aja apakah mungkin dari segi SW-nya yang menularkan. Kenapa Dokcin bisa ngomong kayak begitu? Sejarahnya SW dalam kehidupan aja itu tidak kalah namanya kotor juga. Ya, oke, fit. Tidak kalah kotornya juga. Kata aku mah. Karena sejarah yang belum terungkap, kata gua mah banyak banget yang Dokcin tahu ceritanya itu. Maaf banget ya, kalau memang sejarah itu benar, si SW itu bahkan sampai jadi beberapa kali. Ini sebelum sama RO, dan kehidupannya juga sembarangan ya kan. Terus belum juga yang Dokcin pernah mention ya, masalah dia menggunakan hal-hal yang terlarang quote unquote ya. Makanya sampai sama RO tuh sampai dibawa ke Korea untuk ditutupin semua lukanya. Kehidupannya nggak ada yang benar-benar suci satu sama lain mah ya, kalau kita ngomong jujur-jujuran mah ya kan. Tapi at the end of the day, sungguh sangat disayangkan bahwa ini tuh harusnya yang ditutupin sebenarnya, bukan ditutup. Karena gini, belum tentu juga penyakit itu maksudnya, kata Dokcin. Cuma apakah sebuah riwayat sakit harus dijadikan senjata? Ya kan, jangan sampai nanti takutnya gini, mereka saling membuka aib, saling keras-kerasan, ya kan? Saling keras-kerasan, takutnya nanti hak asuhnya dua-duanya gagal dapet. Ya, karena kan Dokcin bilang minggu depan adalah pengadilan hak asuh anak terakhir, hitungan 30 hari. Ada besar kemungkinan perebutan hak asuh anak ini bisa gagal. Ya, bisa diketokin palu sama hukum mediator itu gagal. Karena dua-duanya tidak kompeten. Ngerti nggak? Nah, nanti hak asuh anak akan kembali lagi ke cycle yang sama. Gitu. Terus kalau mereka memperjuangkan, ujung-ujungnya nanti akan memperjuangkan tuntutan-tuntutan, jadinya kacau. Ya kan, kalau dua-duanya tidak kompeten, nanti hak asuh anak bisa dua-duanya nggak dapat. Ke siapa ntar? Ya, aku sih memudahannya kuasa hukumnya si SW, si Bapak Krisdayanti, penyanyi kita senior Indonesia, tolong lebih mengedepankan hal yang lebih realistis lah. Karena Bapak juga perlu tahu, klien Bapak juga kehidupannya juga kotor. Kita belum tahu ada plot twist seperti apa yang sebenarnya terjadi, atau hanya antara SW sama RO aja yang tahu. Kok kata gua mah, ya kan? Hari begini mah data apa sih yang nggak bisa dimanipulasi? Hari begini apa sih yang nggak bisa dibungkam? Ya kan? Tapi perlu ingat, namanya kalau penyakit 3 huruf itu ada komunitasnya, ada namanya relawan-relawan jubir, dan dilindungi sama WHO. Jangan sampai nanti
si komunitas-komunitas ini tiba-tiba muncul ke permukaan karena melihat ini tuh semakin dibuat sebuah topik yang pelik gitu, sehingga nanti jadi bakal serangan baru lagi, terutama ke tim kuasa hukumnya sama SW-nya bakal dicibirin ntar seolah-olah mendiskriminasi, ya, seolah-olah membuat stigma itu mendiskriminasi, menjatuhkan ke umum, ya kan? Kata menurut aku mah ada suatu hal yang sangat sensitif, jangan terlalu dijadikan perkara senjata. Lebih kan ke hal yang memang logika, yang lebih ke masalah si SDM-nya itu sendiri, kalau kata gue. Makanya kan sekarang kayaknya lagi adem-adem ayam aja ya, karena gue nggak tahu nih strategi apa. Karena mereka seperti menggandang-gandang kita akan buka. Tapi kan sementara hak asuh anaknya masih berjalan secara private antara bertiga aja tanpa ada kuasa hukum masing-masing kan. Hai Bain, Mamski Live banyak diserang antek-antek es Dokcin. Dewi Persik aja diserang yang sebegitu selebritinya senior. Artis siapa aja yang buka mulut mau sesenior apapun nggak pandang bulu say. DP aja sampai dihina, lu kan pernah nikah sama Chong dibilang gitu. Apalagi kalau misalnya cuma Mamski atau Dokcin. Gak tahu fans-fansnya SW pada ini semua apa namanya blank semua kayak jalangkung ya kan, mana ada yang mau ngeliat itu artis apa kagaknya. Pihak Wenda kalau sering fitnah RO, kejar dia, kasih pelajaran biar tunjukkan bukti. Kan katanya arsipnya segini, ya kan? Ya kasar mah udah saling buka aib. Apa salahnya sih menutupi hal yang memang aku rasa ini bisa melebar. Benar tadi siapa yang bilang melebar? Kok kata MHN, melebarnya itu bukan kita ngomongin masalah di sidang, melebarnya itu ke reputasi yang akan melekat sampai ke depan gitu loh, stigmanya kan kasihan juga Koko RO, kecurigaan juga akan semakin terus dipandangi ke SW gitu, ya kan? Buktinya sekarang tulahnya apa? SW jualan nggak pernah sukses, padahal kurang lagi viral bagaimana SW coba di mata masyarakat, ya kan? Harusnya kesempatan endorsement masuk, harusnya dia diwawancara di mana-mana, ya kan? Harusnya dia mendapatkan keuntungan dari hal ini, misalnya main film atau kerjasama apa, coba mana SW? Ada nggak? Bahkan yang untuk batu loncatan benar-benar membuat jadi keramaian di live jual TikToknya untuk penjualan produk dan suksesnya, ada impact nggak? Nggak ada kan? Bahkan SW aja harus sampai memohon ke kalian, ke netizen di akhir live ya, kalau misalnya ada yang mau ketitipan barang jualannya silakan hubungin admin. Kadang pansos, kadang viral itu nggak selalu namanya beruntung. Memang namanya kalau misalnya kita viral, apa aja juga kan jadi, istilahnya begitu kan. Tapi nggak selamanya itu bawa keburukan, kejelekan. Benar-benar fenomena itu akan selalu ditelan mentah-mentah sama netizen. Jadi mereka juga mengklasifikasikan. Kalau viral karena masalah rumah tangga itu masalah seperti kayak bundir. Permasalahan yang terbuka ke umum itu mempunyai case khusus. Beda kalau lu berseteru sama siapa, orang lain, atau lu dengan namanya PT siapa, lu dengan orang siapa. Tapi kalau udah perseteruan suami istri mah itu case yang sensitif, tidak bisa disamain sama viral case lain. Karena apa? Satu kena, semua kena, ya kan? Apalagi kalau udah disengaja dibesar-besarin masalah penyakit. Kita kan tahu apa yang diekspresikan. Kita kan hanya mempercaya apa yang menurut kita kepercayaan aja, karena kita saling membela. Yang pihak dari S membela tentang S dengan keyakinannya, tidak. Pihak RO membela dengan keyakinannya, tidak. Tapi kan di belakang layar itu mereka nggak mungkin juga untuk mengungkapkan benar-benar apa boroknya yang sampai tidak ada rahasia, enggak kan?
Itu kan hanya merupakan teori yang kalian coba untuk percaya, untuk biar menenangkan hati kalian dalam membela idola. Tapi plot twistnya kan di dalamnya internal kita nggak tahu. Menjadi rahasia besar. Ingat, mereka adalah selebriti yang bergelimang harta loh. Mereka yang udah berkarir di atas lebih dari 10 tahun lah. Kalau untuk RO udah 30 tahun. Jadi banyak hal yang sebenarnya percaya tidak percaya, kecurigaan kalian itu sebenarnya ada gitu loh. Boleh kalian tanamkan, tapi kalau kalian ekspresikan mungkin tidak bisa digunakan untuk kefomoan, digunakan menjadi FOMO, nggak bisa. Karena suatu hal yang unusual itu banyak tabir di luar sana. Karena gini, kalau kita melebar ke belakang, sejarahnya SW aja sendiri aja udah kurang rusak bagaimana. Ada narkocoy, ada mabora, hubungan bebas, sampai ada gugur-gugur dan kehidupan yang kelam. Ya kan, sampai akhirnya sama RO diperbaiki, dan begitupun dengan RO juga punya kehidupan yang sangat sensitif di dunia entertain. Jadi aku rasa tidak bisa ada yang menang atau kalah kalau misalnya mau ngomongin nih masalah perselengkian, masalah tentang kesehatan. Masalahnya dua-duanya juga udah sakit kerasnya, udah kena otak. RO 2018, ya kan, yang apa namanya, si penyakit empty sella syndrome itu, ya kan, yang menyerang imun, ya kan, jadi ke otak gitu kan. Jadi dia harus ada namanya transfusi darah terus. Harus kena jarum. Nah, SW juga kan sakit 2022. Ya kan? Dia kenanya kista batang otak. Jadi semuanya udah pernah ngalamin sakit keras. Itu. Jadi aku rasa sih sebuah pembodohan ya. Pembodohan kalau jika sampai tim penguasa hukum SW Bapak Krisdayanti kita, kalau sampai itu dijadikan senjata, jahat menurut gue, jahat, pembunuhan karakter, dan ini akan bisa dipelebar masalahnya. Malu sih, ujung-ujungnya harus seperti kayak Aib yang benar-benar memalukan ya. Kalau memang itu akhirnya menjadi senjata terakhir mereka ya, seperti itu sih. Dokcin yakin sama kisahnya si Buen. Kisah bagaimana dulu nih? Kalau namanya sejarah mah sebenarnya kita bisa melogikakan ya. Tapi kalau misalnya kisah masa lalu, kita memang hanya tebak-tebak berhadiah. Tapi kan melihat dari sepak terjangnya, bahkan sampai pria yang merekrut SW aja sampai dendam kesumat sama SW. Member dari girl bandnya SW sendiri aja pada benci semua sama dia. Gitu kan. Dari orang-orang lamanya yang girl bandnya aja, yang dia sejarahnya bangun bareng-bareng aja pada benci. Manajernya benci. Terus yang nge-audisinya aja sampai benci gitu loh. Menurut aku, apakah tidak ada sepak terjang yang orang bisa ngomong manis tetap tentang perkenalannya? Sekarang gue tanya, ada nggak artis atau teman seperjuangannya yang ngomong manis tentang sejarahnya sama SW? Gue tanya aja. Ada nggak yang membela atau angkat bicara perkenal? Karena gini, kita ngomongin SW, dia juga cukup lama berkarir dari 2010-an.